956 dunia mengguncang kekuatan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Benua Tengah, Lembah Kelabang. Kejar-kejaran yang mengerikan terjadi di jurang sempit di jalan pegunungan. Cepat lari, cepat lari. Miniman berbaring di kepala Hong Yi sambil berteriak cemas. Sakit, sakit, jangan tarik rambutku. Hong Yi menjerit kesakitan. Miniman tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Tanpa sadar dia mencengkeram rambut Hong Yi dan berbalik untuk melihat. Sialan, dia sudah ada di sini, cepat pergi, jika kamu tidak cukup cepat, kita akan dimakannya. Miniman berteriak dengan panik. Aku juga ingin bergerak lebih cepat, Hong Yi menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh upayanya untuk menggunakan gerakan Gu-nya. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu rendah, hanya pada tingkat 2 tingkat atas. Tentu saja, tingkat kultivasi ini sudah sangat langka di usia Hong Yi. Sejak konvensi jalur pemurnian, Hong Yi telah memperoleh beberapa kesempatan beruntung dan kecepatan kultivasinya jauh melampaui yang lain. Namun, di saat-saat berbahaya saat ini, tingkat kultivasi tingkat atas peringkat 2 tidak berguna melawan kelabang tanduk emas peringkat 5 liar yang mengejar di belakangnya. Kelabang ini memiliki tubuh yang besar, seperti ular piton besar. Ia memiliki tanduk yang tajam di kepalanya. Ketika ia bergerak di tanah, ratusan kakinya menghentak, tubuhnya terpelintir saat ia bergerak cepat. Kita sudah selesai. Ia sudah tepat di belakangmu. Miniman itu pucat karena terkejut, ia diliputi ketakutan. Aku akan mengambil risiko. Hong Yi juga bisa merasakan kelabang tanduk emas itu semakin dekat, bulu kuduknya berdiri karena takut, ia tidak punya pilihan selain menggunakan satu-satunya jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas ini adalah jurus pamungkas gerakan. Namun, Hong Yi baru saja mendapatkannya baru-baru ini, ia belum cukup lama berlatih dengannya. Ketika ia menggunakannya, tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalannya masing-masing 50%. Jurus pamungkas membutuhkan setidaknya 2 cacing Gu untuk diaktifkan. Semakin banyak cacing Gu, semakin rumit langkah-langkah yang terlibat, dan semakin besar kesulitan dalam mengaktifkannya, tetapi kekuatan gerakan juga biasanya meningkat. Gerakan pembunuh baru Hong Yi dibentuk oleh hampir 10 Gu Fana. Itu tidak sebanding dengan Gu abadi, tetapi bagi Master Gu, ini adalah jumlah Gu yang relatif besar. Gerakan pembunuh tidak begitu mudah untuk dipraktikkan. Ketika aktivasi gerakan pembunuh gagal, Master Gu atau cacing Gu mungkin menerima kerusakan. Jadi, biasanya, Hong Yi sangat berhati-hati setiap kali dia berlatih gerakan pembunuh ini. Tetapi pada saat ini, hidupnya dalam bahaya kritis. Dia tidak bisa peduli lagi. Kecepatan aslinya tidak cukup baginya untuk melepaskan diri dari kelabang tanduk emas, dia pasti akan mati. Saat ini, hanya ada satu jalan yang tersisa, dia harus mengambil risiko. Aktifkan, aku harus berhasil, teriak Hong Yi dalam benaknya. Namun, harapan itu indah, kenyataan itu kejam. Mengaktifkan jurus pamungkas membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Beberapa jurus pamungkas membutuhkan lingkungan khusus dan tidak dapat diganggu. Fang Yuan dapat dengan mudah menggunakan jurus pamungkasnya karena ia memiliki banyak sekali pengalaman dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, tetapi Hong Yi adalah seorang pemula. Pada saat ini, ia dalam bahaya, ia harus memperhatikan jalan di depannya karena gunung itu penuh dengan batu dan jebakan, ia berlari dengan cepat, jika ia jatuh, hidupnya akan berakhir. Di sisi lain, Hong Yi dikejar oleh kelabang tanduk emas. Keributan hebat di belakangnya terngiang di telinganya, ia diliputi aura kematian, bagaimana mungkin Hong Yi tidak terpengaruh olehnya. Dalam situasi ini, mereka yang dapat tetap tenang dan benar-benar fokus adalah para ahli berpengalaman yang telah menjalani pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengabaikan rasa takut akan kematian. Hong Yi akhirnya dapat mencapai tahap ini, tetapi ia terlalu muda sekarang. Ia mengejar. Miniman di atas kepalanya berteriak ketakutan saat melihat kelabang tanduk emas, memperpendek jarak di antara mereka dengan sikap yang garang. Kelabang, itu berat dan bertubuh besar, ia memiliki ratusan kaki dan mulut besar, air liur berceceran di mana-mana saat menggigit Hong Yi. Miniman menjerit dengan tragis, ia menutup matanya karena takut. Meskipun ia memiliki sayap, sayapnya sudah patah, ia tidak bisa terbang. Ia telah berhasil mencuri material Gu peringkat 500 Flower Dew selama penjelajahan ke dalam gua ini. Namun ada harga yang harus dibayar untuk ini, ia telah menarik permusuhan kelabang tanduk emas yang menjaga embun.
Dengan demikian, Miniman hanya bisa melarikan diri bersama Hong Yi, mencoba melarikan diri menggunakan kecepatannya yang unggul. Namun, Miniman tidak merasakan sakit apapun. Ia membuka matanya, menunjukkan ketidakpercayaan. Entah mengapa, Hong Yi telah lolos dari gigitan kelabang tanduk emas. Namun pada saat berikutnya, kelabang tanduk emas itu mengejar mereka lagi. Miniman ketakutan, tetapi sekarang ia dapat melihat dengan jelas. Pasalnya, setiap kali kelabang tanduk emas itu mencoba menggigit Hong Yi, ia akan secara tidak sadar mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Tindakan ini akan menyebabkan kepalanya terangkat puluhan meter di atas tanah, separuh tubuhnya juga akan terangkat dari tanah, sebelum ia mendarat dengan keras. Ketika kelabang itu mengangkat kepalanya, banyak kakinya akan terangkat dari tanah, kecepatannya akan menurun. Namun saat ini, Hong Yi masih berlari tanpa menurunkan kecepatannya. Dengan demikian, Hong Yi dapat menghindari kelabang tanduk emas itu setiap kali ia menyerang. Dasar bodoh, Miniman tertawa terbahak-bahak. Ia merasakan kegembiraan yang luar biasa karena berhasil lolos dari bahaya yang mematikan. Manusia adalah roh dari semua makhluk, cacing liar memiliki kecerdasan yang terbatas, gerakan mereka ditentukan oleh naluri. Aku cukup baik untuk melarikan diri bersamamu, tetapi kau menyebutku bodoh. Hong Yi tidak senang. Aku tidak memarahimu, aku sedang membicarakan kelabang tanduk emas ini, dasar bodoh. Teriak Miniman. Hong Yi masih menahan rasa tidak senang, dasar bodoh, aku bilang kelabang itu sedang tidur, kau seharusnya tidak takut dan seharusnya mencuri embun 100 bunga dan melarikan diri, tetapi kau malah berteriak tanpa alasan. Pipi Miniman menggembung, rasa bersalah melintas di matanya saat ia menunjukkan ekspresi malu. Ia ingin menegurnya, tetapi pada saat berikutnya, matanya terbuka lebar karena terkejut. Ternyata, kelabang tanduk emas di belakang melihat bahwa ia tidak dapat menggigit Hong Yi. Ia mengubah metode serangannya, menggunakan tanduk emasnya. Tentu saja, ia tidak menjadi lebih pintar. Pasalnya, selama hidupnya yang panjang, kelabang tanduk emas itu pernah menjumpai mangsa besar yang tidak dapat ditelannya. Dalam situasi seperti itu, kelabang tanduk emas akan menggunakan tanduknya untuk mengiris mangsanya menjadi beberapa bagian. Membuka mulut untuk menggigit adalah naluri kelabang tanduk emas. Menggunakan tanduk emas juga merupakan naluri. Kelabang tanduk emas itu menerkam dengan kasar, menundukkan kepalanya dan menusukkan tanduknya ke depan, segera mendekati pantat Hong Yi. Ini tidak dapat dihindari karena ukurannya. Bodoh, lari. Miniman melihat situasi berbahaya ini dan menggigil ketakutan, bahkan tidak dapat mencengkeram rambutnya dengan kuat. Kamu masih memanggilku bodoh, oh. Hong Yi berteriak, tetapi tiba-tiba, nadanya menjadi lebih tinggi, seperti ayam jantan yang dicengkeram lehernya. Ada keterkejutan, ketidaksiapan, dan rasa sakit yang hebat dalam suaranya. Tanduk emas itu telah menusuk pantat Hong Yi. Miniman itu penuh dengan keputusasaan, ia pikir inilah saatnya. Namun pada saat ini, kecepatan Hong Yi tiba-tiba meningkat pesat. Ia melesat seperti bola meriam. Pasalnya, saat ia berteriak, rasa sakit yang hebat memberinya inspirasi sesaat dan ia berhasil menggunakan jurus pamungkas dalam sekejap. Alhasil, Hong Yi lolos. Berdarah, kau berdarah. Miniman berteriak keras kepada Hong Yi. Ternyata kelabang tanduk emas itu telah menusuk pantat Hong Yi, namun karena Hong Yi melesat keluar dalam sekejap, kedua belah pihak kembali terpisah oleh jarak. Seolah-olah belati telah dicabut dari pantat Hong Yi, lukanya terbuka dan mulai berdarah. Pantatku sakit. Ah, sakit sekali. Pada saat ini, pikiran Hong Yi dipenuhi dengan pikiran yang intens. Tanpa sadar, dia mencengkeram pantatnya, menekan lukanya. Namun, wajar saja karena dia merasakan sakit dari lukanya, pikirannya kembali teralihkan. Jurus pamungkas yang telah diaktifkan sebelumnya hancur, dan kecepatannya kembali menurun. Namun, kelabang bertanduk emas itu masih mengejarnya. Tanduk emas itu menusuk pantatnya yang lain. Ah! Hong Yi berteriak lagi. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Serangan yang kuat, rasa sakit yang tiba-tiba, fokus Hong Yi mencapai puncaknya, dia menggunakan jurus pamungkas itu lagi. Dia berlari lagi. Kau berdarah, kau berdarah. Miniman itu berteriak. Tidak ada pilihan, kedua luka itu sangat dalam, karena gerakan Hong Yi yang kuat, tidak heran darah menyembur keluar. Hong Yi mencengkeram pantatnya saat kelabang bertanduk emas itu mengejar tanpa henti, dia berada dalam situasi yang tidak berdaya. Oh tidak,
Esensi purbaku hampir habis. Tiba-tiba, ekspresi Hong Yi memucat. Master Gu memiliki sedikit esensi purba sejak awal, itu mudah digunakan. Mengaktifkan jurus pembunuh berarti menggunakan banyak cacing Gu, pengeluarannya besar. Setelah berlari sekian lama, Hong Yi mencapai batasnya. Kematian semakin dekat, Hong Yi dipaksa ke dalam situasi putus asa, tidak ada cara untuk hidup. Apakah kita akan mati? Apakah kita akan mati? Tuan Kelabang, jangan makan aku. Aku sangat kecil, dagingku sedikit, makanlah dia, makanlah si bodoh itu. Miniman bergumam tanpa alasan sambil menjambak rambut Hong Yi. Pada saat ini, Hong Yi merasa hampa di dalam, dia tidak repot-repot menanggapi Miniman ini. Namun tiba-tiba, cahaya pedang yang mengguncang dunia menyala. Dalam sekejap, dunia menjadi putih, semuanya menjadi sunyi. Perubahan mendadak itu tidak membuat Hong Yi berhenti berlari, dia terus berlari beberapa saat sebelum dia menyadari ada yang tidak beres. Melihat ke belakang, dia terkejut. Gu Kelabang tanduk emas peringkat 5 tidak ada lagi, telah menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, setengah dari lembah Kelabang telah menghilang. Yang ada di depannya adalah parit yang besar dan dalam. Sisi-sisi parit itu sangat halus, seperti cermin. Ini, apa yang terjadi? Hong Yi kehilangan kata-kata, dia tidak dapat mempercayainya. Hanya cahaya pedang itu, Miniman itu benar-benar tercengang. Benua Tengah, Pantai Timur. Ombak menghantam, bergemuruh tanpa henti, energi es mengalir keluar di daerah sekitarnya. Anak-anak muda, kita di sini. Ini adalah pulau es yang dalam, tempat sekte Flying Frost berada. Disinilah kalian akan tinggal mulai sekarang, tempat kalian mengubah takdir kalian. Pemimpin Gu Master menunjuk ke pulau es dan dengan bangga memperkenalkan ini. Anak-anak muda itu mengangkat kepala mereka, melihat ke depan. Beberapa memiliki mata yang bersinar, beberapa sangat bersemangat. Meskipun Flying Frost Sect tidak memiliki Gu Immortals dan bukan kekuatan super, di dalam area sekitarnya yang luas, itu adalah penguasa tertinggi, satu-satunya kekuatan yang dapat menandinginya adalah Five Virtuous Sect. Belum lama ini, ketika konvensi jalur pemurnian benua tengah diadakan, Flying Frost Sect menjadi salah satu tempat untuk berpartisipasi. Karena itu, reputasi Flying Frost Sect telah menyebar luas. Kali ini, anak-anak di sini memiliki bakat tertinggi selama 10 tahun terakhir. Mereka adalah masa depan sekte, didiklah mereka dengan baik, mereka akan membuat kita lebih kuat. Gu Master terkemuka melihat anak-anak ini dan merasa sangat bersemangat. Gu Master terkemuka berkata dengan keras, anak-anak muda, adalah keberuntungan kalian untuk dapat menjadi murid Flying Frost Sect. Sekarang, izinkan saya memberitahu kalian. Swoosh! Pada saat ini, cahaya pedang menyala, semua orang buta sesaat, mereka semua menutup mata. Ketika mereka membuka mata, semua orang tercengang, mulut mereka terbuka dan mereka masih seperti patung dengan ekspresi berlebihan. Pulau es yang sangat besar itu telah hilang, sebagai gantinya, ada parit yang dalam yang muncul dalam penglihatan mereka. Bahkan air laut pun terbelah. Di permukaan laut, jalur sepanjang 5 hingga 6 li telah sepenuhnya dikosongkan dari air, jejak daun jalur pedang yang tersisa sangat kuat, menghalangi jejak daun jalur air dan mencegah air mengisi celah tersebut. Seketika, pemandangan yang aneh namun mendominasi terbentuk. Pengadilan surgawi. Penguasa menara pengawas surga memegang tongkat jalannya saat dia berdiri di bawah menara pengawas surga dengan gemetar. Tangannya yang lain memegang Gu Takdir, tangan tuanya yang keriput dengan lembut mengusap Gu Takdir. Kali ini, Gu Takdir berhasil diperbaiki hingga tingkat yang luar biasa, penguasa menara pengawas surga sangat gembira dan bahagia. Orang-orang yang telah memperbaikinya bersamanya, Bai Chang Sui, Lian Jiuseng, dan Bi Chen Tian telah meninggalkan pengadilan surgawi, pergi ke dunia fana. Para dewa Gu di pengadilan surgawi kebanyakan menggunakan tidur sebagai metode perpanjangan umur mereka. Setelah bangun, mereka harus memanfaatkan waktu mereka dengan baik, pergi ke sekte mereka dan menyelesaikan beberapa masalah pribadi, atau untuk mengurus keturunan mereka yang memiliki hubungan darah di sekte tersebut. Pengadilan surgawi mengendalikan 10 sekte kuno besar di benua tengah, tetapi pada saat yang sama, Dewa Gu pengadilan surgawi juga dipilih dari 10 sekte kuno besar. Dalam struktur sekte, pengadilan surgawi seperti sekte tingkat atas, dan 10 sekte kuno besar adalah sekte tingkat bawah. Tidak semua Dewa Gu memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi.
Selain memiliki pencapaian mendalam di jalur mereka, kekuatan pertempuran yang hebat dan mencapai level kultivasi peringkat 8, ada juga kriteria penting tambahan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Itu adalah nilai-nilai mereka. Pengadilan surgawi. Apa itu pengadilan surgawi? Star Constellation Immortal Venerable telah menggambarkannya 3 juta tahun yang lalu, yaitu mengikuti kehendak surga, dan menegakkan keadilan bagi surga. Setelah pemulihan ini, Gu Takdir dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Dengan menggunakan menara pengawas surga, kita dapat menemukan lebih banyak orang yang lolos dari takdir. Menyingkirkan orang-orang ini akan membantu dalam memperbaiki Gu Takdir, ini dapat memungkinkan lebih banyak orang ditemukan dan menghasilkan siklus yang menguntungkan. Selama ini berlangsung, menara pengawas surga akan mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Penguasa menara pengawas surga dipenuhi dengan antisipasi, dia akan melangkah ke menara pengawas surga lagi. Gemuruh, cahaya pedang melesat seperti kilatan. Petir, dalam waktu singkat, itu mengiris menara pengawas surga. Mulut penguasa menara pengawas surga terbuka lebar, pupilnya menyusut hingga seukuran pin. Tubuhnya sangat kaku, dia melihat bagian atas menara pengawas surga perlahan miring dan jatuh ke lantai batu giok. Menara pengawas surga, setelah tertegun sejenak, penguasa menara pengawas surga berteriak keras, akhirnya berhenti. Peri Viking menatap permukaan sungai yang tenang, wajahnya pucat karena ketakutan yang masih ada. Ketika cahaya pedang mengamuk, dia berada paling dekat dengan sumbernya dan secara pribadi menyaksikan pemandangan yang mengguncang surga ini. Saat ini, sungai surgawi yang jatuh dipenuhi dengan mayat. Sejumlah besar bagian tubuh binatang buas purba dan binatang buas purba yang dimutilasi bergoyang-goyang di sungai. Air sungai surgawi yang putih bergelombang sekarang diwarnai merah darah. Meskipun sungai surgawi yang jatuh berasal dari surga, air sungai itu dipenuhi dengan vitalitas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hidup di dalamnya dan berkembang biak, sejumlah besar tanaman air tumbuh di dalamnya dan ada juga arus tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, pusaran air, dan perangkap alami lainnya yang bahkan dapat menyebabkan kematian bagi seorang dewa Gu. Peri Viking menunggu beberapa saat, tidak ada lagi cahaya pedang yang muncul. Dia berlari ke sungai dan mengambil mayat binatang buas, dan cabang serta akar tanaman purba yang terpencil dan tanaman purba yang terpencil. Dia benar-benar mendapatkan kekayaan. Keberuntungan itu begitu besar bahkan dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, banyak binatang buas kuno mulai bermunculan, Peri Viking bahkan samar-samar dapat melihat beberapa gambar samar binatang buas kuno melalui air sungai. Keganasan binatang buas ini dirangsang oleh air berdarah. Daging dan tulang yang terpotong oleh cahaya pedang adalah makanan lezat yang luar biasa bagi binatang buas ini. Semakin banyak binatang buas tertarik oleh darah dan daging, yang menyebabkan pertempuran sengit. Mereka saling mencabik saat mereka berjuang untuk mendapatkan makanan, menimbulkan gelombang yang menakutkan. Peri Viking tidak punya pilihan selain mundur, lebih dari setengah jumlah mayat asli yang tersisa, dia memandang mereka dengan sangat menyesal. Ini semua adalah bahan penyempurnaan Gu yang luar biasa. Cahaya pedang melesat begitu tiba-tiba, apa yang terjadi di Falling Heavenly River? Haruskah aku masuk untuk menjelajah dan menemukan alasannya atau tidak? Peri Viking tertahan oleh pikiran Feng Jin Huang, jadi dia ragu-ragu. Namun, dia punya firasat bahwa petunjuk Boking seharusnya ada di dasar sungai Falling Heavenly River. Peri Viking menggertakkan giginya, berubah menjadi cahaya putih, melesat lurus ke sungai surgawi yang jatuh. Dari sumber sungai surgawi yang jatuh, cahaya pedang yang tak tertandingi telah melesat kemana-mana, jangkauannya meliputi seluruh benua tengah. Baik itu lembah kelabang di wilayah tengah benua tengah, atau sekte embun beku terbang di timur, atau bahkan pengadilan surgawi yang berada tinggi di atas, semuanya terpengaruh oleh cahaya pedang. Seluruh benua tengah menjadi gejolak. Pengadilan surgawi. Wajah penguasa menara pengawas surga pucat pasi, tangannya bergerak tanpa henti. Dia segera mulai memulihkan menara pengawas surga ketika dia tersadar dari keterkejutannya. Dia telah mengirim pesan kepada Bi Chen Tian, Bai Chang Sui, dan Lian Jiu Seng, segera memanggil mereka. Saat ini, mereka sudah dalam perjalanan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya pedang itu sangat merepotkan, jejak dao jalur pedangnya tampaknya mengandung sifat korosif. Bagian-bagian menara pengawas surga yang tersisa mungkin berdiri tegak, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jika jejak dao jalur pedang dibiarkan terus terkorosi,
itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Kami berhasil dalam upaya terakhir kami untuk memulihkan Gua Abadi Takdir, tetapi ketika aku hendak menggunakannya, menara pengawas surga terbelah. Apakah ini kebetulan, atau penguasa menara pengawas surga mendapat firasat buruk? Setelah beberapa saat, Bi Chen Tian adalah orang pertama yang kembali, kemudian Bai Chang Sui dan akhirnya Lian Jiuseng tiba. Lian Jiuseng sempat berhenti di tengah jalan, tetapi dengan demikian ia mampu membawa informasi konkret. Saya telah menyelidikinya, cahaya pedang itu berasal dari sumber sungai surgawi yang jatuh. Saat ini, seluruh benua tengah sedang dalam keributan. Sumber sungai surgawi yang jatuh, bukankah di sanalah Bo King meninggal? Bai Chang Sui berseru kaget. Berbicara tentang Bo King, keempat dewa pengadilan surgawi memiliki perasaan yang rumit terhadapnya. Saat itu, bukan karena mereka tidak mencoba merekrut Bo King, tetapi sayangnya, cita-cita Bo King tidak sesuai dengan mereka, dan ia tidak bergabung dengan pengadilan surgawi. Bo King, tatapan penguasa menara pengawas surga tampak gelap. Selidiki, kita harus menyelidiki ini dengan jelas. Peri Chang Sui, Anda ahli dalam jalur air, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Kami bertiga akan tinggal di sini untuk memulihkan menara pengawas surga. Untuk beberapa alasan, saya memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Ekspresi tiga makhluk abadi lainnya berubah serius. Bi Chen Tian berbicara, Tuan Menara Pengawas Surga, Anda bertanggung jawab atas Menara Pengawas Surga dan Gu Takdir. Jika Anda merasa tidak nyaman, kami tidak dapat mengabaikannya. Kami harus bergerak cepat. Benua Tengah, Sekte Dewa Tempur. Sumber sungai surgawi yang jatuh telah berubah tiba-tiba. Saya menduga warisan jalur pedang Bo King telah muncul. Jin Laiyang, Anda akan pergi untuk menyelidiki kebenarannya. Anda dapat membawa dua dewa abadi peringkat 6, pilih siapapun yang Anda inginkan. Tetua tertinggi pertama Sekte Dewa Tempur melayang di udara. Dewa abadi Jin Lai yang sedang duduk di dalam api. Dia tinggi dan tegap, dengan rambut emas dan mata berapi-api, dan aura peringkat 7 yang kuat. Mendengar apa yang dikatakan, dia malah mendengus, tidak memberikan wajah apapun kepada tetua tertinggi pertama. Kau harus pergi mencari si Lei untuk masalah ini. Dia adalah Raja Monyet Abadi. Dengan Feng Jiuge yang sudah tidak hidup lagi, dia sekarang adalah yang terkuat di antara para dewa Gu peringkat 7 benua tengah. Tetua tertinggi pertama tersenyum, Jin Laiyang, si Lei mungkin kuat, tetapi dia bukan satu-satunya orang di Sekte Abadi Tempur. Dia telah memberikan lebih dari cukup kontribusi dalam penjelajahan Gua Surga Langit Berbintang, mungkinkah kau ingin dia memberikan lebih banyak kontribusi? Sebuah ide muncul di benak Jin Laiyang dan dia tiba-tiba menjadi yakin. Dia melompat keluar dari api, dan menangkupkan tinjunya. Tetua tertinggi pertama benar, aku telah berpikir untuk menumbuhkan 17 atau 18 tanda dao jalur api lagi, tetapi karena itu masalahnya, aku akan segera pindah. Tetua tertinggi pertama mengangguk, menginstruksikan, pergi dan kembalilah dengan cepat. Wind Cloud Manor, kakak senior pertama, kau keluar dari pengasingan. Dewa abadi Hong Chiming segera menyambut orang di depannya dengan sangat gembira. Orang ini mengenakan jubah putih dan sabuk giok. Dia tinggi dan kurus, keanggunan dan keharmonisan tampak terekspresikan dalam dirinya. Dia tersenyum dan mengangguk, saya keluar karena perubahan di Falling Heavenly River. Adik junior, Anda berpartisipasi dalam pertempuran 100 hari dan secara pribadi menyaksikan pedang. Hati 5 jari, saya telah diminta untuk menyelidiki kebenaran Falling Heavenly River, tolong bantu saya. Hong Chiming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, kakak senior pertama, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Dulu, jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan ada hari ini. Saya akan memberikan upaya penuh saya. Rumah Afinitas Roh, Aula Diskusi. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki perubahan aneh di sumber Falling Heavenly River? Tetua tertinggi pertama tidak hadir, jadi aula diskusi dikelola oleh tetua tertinggi kedua. Tetua tertinggi kedua, Anda mungkin tidak menyadarinya tetapi Peri Bai King telah pergi untuk menjelajahi sumber Falling Heavenly River beberapa hari yang lalu. Surat wasiat Li Junying berbicara. Oh, apakah dia menemukan beberapa petunjuk? Seorang dewa abadi tak dapat menghindari mengingat hal-hal yang telah dibahas. Tetua tertinggi kedua mengerutkan kening, Peri Bai King hanya memiliki kultivasi tingkat 6 puncak, itu tidak cukup untuk mengatasi situasi ini. Namun, sekte ini terbatas pada personel yang tersedia saat ini,
siapa yang harus saya kirim untuk memperkuat Bai Qing saat ini? Kehendak Su Hao tertawa, melapor kepada tetua tertinggi kedua, peri Bai Qing sebenarnya telah naik ke tingkat 7, hanya saja dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Oh, begitukah? Aku ingat masih ada waktu sebelum masa kesusahan untuk naik ke peringkat 7. Su Hao menjawab dengan tenang, masalah ini telah dikonfirmasi. Sebelum Feng Jiuge berangkat ke dataran utara, dia meminjam gua abadi jalur waktu untuk diam-diam membantu peri Bai Qing meningkatkan kultivasinya. Jadi seperti itu. Tetua tertinggi kedua bergumam sebelum berkata, peri Bai Qing naik ke peringkat 7 adalah berkah bagi rumah afinitas roh kita. Saat dia kembali, dia akan diberi hadiah besar. Juga, buka gudang dan biarkan dia memilih gua abadi peringkat 7. Mengenai masalah sungai surgawi yang jatuh ini, tidak perlu lagi mengirim bala bantuan, cukup kirim pesan kepadanya mengenai niat sekte. Ya, kami akan mengikuti perintah tetua tertinggi kedua. Gunung Tianti, cahaya pedang ini, Bo King, Yang Mulia Abadi Semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya, sangat beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta telah mengubahnya, mungkin ini adalah penampakan warisan sejati jalur pedangnya. Gu abadi jalur pedang Jian Yiseng menatap cakrawala dengan kegembiraan dan kerinduan. Perubahan yang sangat besar, Falling Heavenly River pasti akan menjadi titik kumpul bagi para dewa abadi, mungkin akan ada kesempatan untuk memancing keuntungan dalam keributan ini. 10 sekte kuno besar benua tengah kuat dan bisa memakan dagingnya, tetapi aku seharusnya bisa minum sup, kan? Saat memikirkan hal ini, Jian Yiseng mengeraskan pikirannya dan terbang keluar dari Gunung Tianti menuju barat laut. Baik itu jalan lurus yang dipimpin oleh 10 sekte kuno besar benua tengah, atau jalan iblis atau kultivator tunggal seperti Jian Yiseng, mereka semua mulai bergerak. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang dan berkumpul di sumber Falling Heavenly River. Bo King, seorang dewa abadi semu, di puncak di bawah para bangsawan, reputasi yang telah tertutup debu ini muncul kembali sekali lagi. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendatangkan malapetaka di seluruh benua tengah mengingatkan dunia akan kekuatan Bo King. Sebuah rumor, entah dari mana, mulai menyebar dan terus membesar, memengaruhi kondisi mental semua orang. Cahaya pedang adalah susunan yang ditinggalkan oleh Bo King sebelum ia binasa. Ia mengingatkan dunia bahwa warisan sejati jalur pedangnya telah muncul, dan meskipun ia binasa, ia tidak ingin warisan sejatinya diperoleh oleh orang yang salah. Ia menggunakan kesempatan ini untuk memilih pewaris yang paling cocok. Setelah itu, goncangan yang tercipta dari kekuatan cahaya pedang, secara bertahap berubah menjadi keserakahan dan keinginan. Dunia Gu Immortal benua tengah menjadi gempar. Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan monster tua yang tersembunyi, mulai bergerak menuju Falling Heavenly River. Keributan terjadi di benua tengah, pertikaian besar yang meliputi seluruh benua tengah akan terjadi di sungai surgawi yang jatuh. Namun di perbatasan selatan, suasananya tenang dan tenteram. Pepohonan bergoyang di perbukitan hijau yang subur. Di puncak gunung, di paviliun batu, Patua Yansi sedang duduk di dalam paviliun, bermain catur. Sebuah batu raksasa berada di depannya, di permukaan batu yang halus terdapat tanda dao jalur bintang yang membentuk potongan horizontal, potongan vertikal atau potongan diagonal, membentuk diagram yang memukau. Di bawah Patua Yansi sebenarnya terdapat papan catur astrolabe yang terkenal dari sejarah. Sebuah sosok turun dari langit, dan paviliun batu langsung dipenuhi udara dingin. "Mengapa kau memanggilku?" Bai Ningbing dengan dingin menatap punggung Patua Yansi. Patua Yansi perlahan berbalik dan menghadap Bai Ningbing. Bai Ningbing terus berbicara dengan nada dingin, "Meskipun kau membantuku menjadi Dewa Gu, aku bukanlah bawahanmu yang selalu siap sedia." Patua Yansi tersenyum, berbicara dengan lembut, "Apakah kau tahu bahwa Fang Yuan akan kembali?" Fang Yuan, tatapan Bai Ningbing berubah cerah, lalu ia menyipitkan mata, menyembunyikan cahaya tajam di matanya. Sambil mendengus dingin, ia berkata, "Jelaskan dengan jelas." Melihat Patua Yansi, Bai Ningbing sangat waspada. Sejak ia naik ke Gu Immortal, sementara dalam proses itu dengan mudah menyingkirkan tubuh wanitanya yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama, ia benar-benar menyadari betapa tak terduganya Patua Yansi. Sifat Bai Ningbing adalah acuh tak acuh. Namun sikap tegasnya terhadap Patua Yansi hanyalah semacam penyelidikan.
Bahkan keinginannya yang kuat untuk ingin melawan Fang Yuan dan membalas dendam yang kejam juga merupakan penyamaran bagi dirinya sendiri serta penyelidikan terhadap Patua Yanxi. Meskipun hanya beberapa tahun telah berlalu, Bai Ningbing tidak lagi begitu peduli dengan Fang Yuan. Berada di level Gu Immortal telah memperluas wawasannya, ia melihat lebih banyak hal dan mengalami lebih banyak keajaiban. Yang ia pikirkan adalah Patua Yanxi di depannya, bukan karena ia tidak menyelidiki secara diam-diam, tetapi Sekte Bayangan masih sangat tersembunyi, tidak mengungkapkan jejak. Ia tidak tahu mengapa Patua Yanxi membantunya, tetapi pada saat yang sama, ia juga tidak puas karena dikendalikan seperti ini. Dia telah berpikir untuk menjauh dari semua ini. Namun, Sekte Bayangan telah menghabiskan begitu banyak upaya untuknya, mereka tentu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Selain itu, Bai Ningbing lebih peduli pada kegembiraan dan kecemerlangan daripada hidupnya sendiri. Ketika musuh lebih kuat, prosesnya berbahaya, perlawanan menjadi lebih sulit, itu malah membuatnya merasa seperti dia tidak hidup sia-sia, menganggapnya sebagai kesenangan hidup. Bersaing melawan surga, bersaing dengan bumi, bersaing dengan manusia, kegembiraannya tidak ada habisnya. Ada satu hal yang belum pernah dilakukan Bai Ningbing dalam hidupnya, yaitu mundur saat menghadapi bahaya. Menghadapi pertanyaan Bai Ningbing, Patua Yanxi dengan santai mengeluarkan Gu abadi dan berkata, "Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan dan aku dapat menjamin Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan." Mata Bai Ningbing bersinar dengan dingin, "Kamu tampaknya tahu keberadaan Fang Yuan." Dengan jelas. Namun di masa lalu, ketika aku maju ke Gu abadi, dan aku menanyakan pertanyaan yang sama kepadamu, kamu mengatakan kamu tidak tahu. Patua Yanxi terkekeh. Dia tidak menanggapi pertanyaan Bai Ningbing, malah melanjutkan, di sebelah selatan puncak Namei, sebelah timur Liqiu, tidak jauh dari Gua Naga Batu, ada puncak gunung tanpa nama. Gunung itu tinggi dan ada sungai panjang yang melewatinya, pepohonan di gunung itu hijau dan rimbun, itu adalah gunung tunggal tanpa puncak cabang lainnya. Pergilah ke puncak gunung itu dan aktifkan Gu ini. Begitu kau berhasil, pergilah dengan cepat. Gunung ini akan menjadi zona terlarang bagi para abadi. Setiap Gu abadi yang memasuki area ini akan bertemu dengan niat membunuh yang fatal. Bai Ningbing tidak menerima Gu abadi ini, matanya masih menatap Patua Yanxi sambil berkata dengan dingin, "Kau masih belum menjawab pertanyaanku." "Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Kau hanya perlu tahu bahwa setelah ini selesai, Fang Yuan akan kembali. Saat itu, kau menandatangani perjanjian dengan Sekte Bayangan, bukankah perjanjian itu hanya setelah Fang Yuan mati, kau bisa bebas dari perjanjian itu dan mendapatkan kembali kebebasanmu?" Patua Yanxi tersenyum tipis. Bai Ningbing terdiam beberapa saat, sebelum mengambil Gu abadi. Ia lalu mendengus dingin, dan terbang menjauh, menghilang di cakrawala. Ia bergegas saat bepergian, 2 hari kemudian, ia menemukan gunung yang dibicarakan Patua Yanxi. Gunung ini biasa saja dan tidak ada yang aneh, mengapa ia memilih tempat ini? Bai Ningbing bingung. Sebenarnya, ia punya banyak tebakan, bahkan memikirkan kemungkinan Patua Yanxi mencoba menyakitinya. Tapi, ia telah menghabiskan harga yang sangat besar untuk mengangkatku menjadi Gu abadi, mengapa ia harus membunuhku sekarang? Peluang ini sangat rendah. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, ada ketidakpastian lain yang sudah lama ada dalam benaknya, mengapa Patua Yanxi membantuku menjadi dewa abadi? Di antara sekian banyak orang, mengapa dia memilihku? Apakah hanya karena fisik jiwa es gelap utara milikku? Sebelumnya, Bai Ningbing memiliki pikiran seperti itu, tetapi sekarang dia semakin merasa bahwa kebenaran tidak sesederhana itu. Bai Ningbing mulai menyelidiki puncak gunung tanpa nama ini dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan jejak formasi Gu apapun. Dia dipenuhi dengan keraguan dan kebimbangan. Jika ini benar-benar jebakan, maka dia akan dengan bodohnya mengirim dirinya sendiri ke kematian, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Bai Ningbing tiba-tiba berpikir, Patua Yanxi tidak akan membuatku datang ke sini secara khusus dan mengaktifkan dewa abadi tanpa alasan. Motifnya terselubung dalam misteri, tetapi tidak ada batasan waktu, aku mungkin juga menunda dan menyelidikinya. Jika masalahnya mendesak, Patua Yanxi akan sangat cemas dan tentu saja akan mendesaknya. Pada saat itu, dengan Dewa Abadi, Bai Ningbing dapat memperoleh inisiatif. Bai Ningbing menunggu saat yang tepat dan tidak bergerak, tentu saja, seseorang di pihak Shadow Sect menjadi cemas.
Seorang Gu immortal berjubah hitam muncul di dalam paviliun batu, dan berbicara dengan suara kasar, Yanxi, Bai Ningbing telah pergi selama hampir setengah bulan, tetapi belum ada kabar atau tindakan darinya. Mungkinkah dia melarikan diri dengan Gu, atau mungkin mengalami masalah? Patua Yanxi merasa tenang, melihat papan catur astrolabe. Papan catur astrolabe di depannya dipenuhi dengan tanda Dao, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ketika Bai Ningbing muncul, antrean yang banyak dan tidak teratur sudah berkurang sedikit kurang dari setengahnya. Patua Yanxi menjepit jarinya saat mencoba menyimpulkan langkah-langkah catur, sambil berkata kepada Dewa Abadi. Berjubah hitam, Bai Ningbing masih di sana, hanya saja tidak bergerak. Dia sudah ragu bahwa perjalanan ini berbahaya baginya, jadi wajar saja jika dia bereaksi seperti ini. Sang Dewa Abadi berjubah hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan tergesa-gesa saat melihat sikap santai Patua Yanxi, tapi kita tidak bisa lagi menunda masalah di benua tengah. Sekarang, bukan hanya Dewa Abadi dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, tetapi bahkan banyak kultivator penyendiri dan kultivator iblis telah masuk untuk menjelajahi dasar sungai Falling Heavenly River. Wakil utusan Blue dan yang lainnya hanya dapat bertahan paling lama 3 hari. Setelah 3 hari, pengadilan surgawi akan menyadari bahwa ini adalah pengaturan dan mungkin akan mengganggu rencana kita yang sebenarnya. Patua Yanxi mengangguk, setuju, apa yang kamu katakan masuk akal. Faktanya, keadaan saat ini telah menyimpang dari rencana semula, kemajuannya benar-benar terlalu lambat. Bagaimana kalau kau mengirim surat untuk mendesak Bai Ningbing agar bergerak cepat? Jika dia tidak menyerah, kita bisa mengambil level keabadiannya dan membuatnya jatuh kembali menjadi manusia biasa. Dia menjadi Dewa Gu dengan bantuan kita, tetapi dia hanyalah dewa palsu, tidak perlu bagi kita untuk terus membiarkannya bersikap sombong. Kita bisa mengambil tindakan terlebih dahulu dan mengambil kekuatan Dewa Gu-nya, membuatnya menjadi manusia biasa lagi, memulihkan tubuh wanitanya. Seorang junior yang sombong, jika kita tidak membuatnya tahu tempatnya, kita tidak akan bisa menggunakannya. Dewa Gu berjubah hitam itu menyarankan. Petik 2. Hehehe, menurutmu mengapa aku menggunakannya? Patua Yanxi terkekeh, dia dengan ringan menjentikkan lengan bajunya yang lebar. Segera, tanda bintang dihapus dari papan catur astrolab. Jika Fang Yuan melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat terkejut. Melakukan ini dengan mudah, level pencapaian jalur kebijaksanaan Patua Yanxi pastilah Grandmaster Agung. Dewa Abadi berjubah hitam itu mengenakan tudung besar yang menutupi ekspresinya, tetapi nadanya dipenuhi dengan keraguan yang berat. Yanxi, bukankah kau memilih Bai Ningbing karena kau melihat kekuatan bertarung 10 fisik ekstremnya? Tidak, bukan itu masalahnya. Patua Yanxi tertawa, ini hanya yang membuatnya istimewa di permukaan. Karakteristik istimewanya yang sebenarnya adalah bahwa ia juga seseorang yang telah lolos dari takdir. Apa? Ia juga salah satunya. Dewa Abadi berjubah hitam itu terkejut. Patua Yanxi menjelaskan lebih lanjut, rencana penting kita telah dirancang selama 100.000 tahun. Musuh sejati kita bukanlah pengadilan surgawi benua tengah, atau 4 wilayah lainnya, tetapi surga. Jadi, saya serahkan langkah penting terakhir ini kepada Bai Ningbing. Dia adalah pelarian takdir, dari sudut pandang tertentu, dia dapat dikatakan telah lolos dari cengkeraman kehendak surga juga. Hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat untuk menjadi pion kita. Jadi seperti itu, Gu Immortal berjubah hitam itu menyadari sesuatu dan tidak lagi ragu. Patua Yanxi melanjutkan, Bai Ningbing adalah pelarian takdir, kehendak surga tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, menjadikannya senjata ampuh bagi kita. Pertama-tama, kita akan membiarkan dia menjadi ujung tombak serangan, dan yang akan kita lakukan adalah membangun energi kita, menggunakan semua kekuatan kita untuk mengatasi amukan kehendak surga. Setelah Bai Ningbing pergi, saya tidak menghubunginya dan membiarkannya bergerak bebas, tetapi Anda dapat yakin, dengan sifatnya, dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu, aku akan melanjutkan tidurku. Dewa Gu berjubah hitam menangkupkan tinjunya, dan pamit. Bai Ningbing menunggu 2 hari lagi di puncak gunung tanpa nama itu, sesekali melihat ke arah paviliun batu milik Patua Yanxi. Sudah berhari-hari berlalu, tetapi Patua Yanxi belum mendesakku. Sepertinya dia tidak terburu-buru dalam masalah ini. Itu masuk akal. Jika dia terburu-buru, dia akan menekankan batas waktu untuk menyelesaikan tugas itu saat menyerahkannya kepadaku.
Bai Ningbing tidak bisa menahan perasaan agak putus asa. Penyelidikan tadi tidak diragukan lagi gagal. Dia melihat gunung di bawahnya, dan merenung, aku telah memeriksa gunung ini berkali-kali selama beberapa hari terakhir ini, tetapi aku tidak dapat menemukan jejak formasi gua apapun. Jika ini benar-benar berbahaya bagiku, aku hanya bisa mengaku kalah. Aku tidak dapat menemukan apapun, aku hanya bisa menyalahkan kemampuanku yang tidak memadai. Bai Ningbing menghela napas dan melayang di udara, melihat gunung biasa ini. Pergilah. Dengan perubahan pikirannya, esensi abadinya mulai dikonsumsi saat dia mengaktifkan Gu abadi yang misterius. Gu abadi mengeluarkan sedikit cahaya tetapi masih berada di telapak tangannya, tidak menunjukkan gerakan apapun. Bai Ningbing sedikit terkejut, jadi Gu abadi ini membutuhkan banyak esensi abadi. Dia terus mengirimkan manik-manik esensi abadi anggur hijau ke dalamnya. Cahaya Gu abadi semakin terang, dan tubuh Gu abadi yang indah mulai sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dahi Bai Ningbing meneteskan keringat, dan dia merasa khawatir, saya telah menggunakan ratusan manik esensi abadi, mengapa masih belum aktif? Jadi kesulitan dalam tugas ini ada di sini. Tepat saat dia mulai bingung, Gu abadi di tangannya tiba-tiba berdengung, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Cahaya itu terus membesar, namun kecepatannya semakin melambat. Saat mencapai puncaknya, ia melesat turun ke gunung tak bernama itu. Ledakan, ia menghantam puncak gunung, benturan itu menghasilkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bai Ningbing segera menutup matanya dan mundur. Dia tidak perlu lagi menggunakan esensi abadinya. Namun, apakah Gu abadi itu berhasil mengaktifkannya? Dia masih perlu memeriksanya untuk memastikannya. Jadi, dia terbang sejauh 5 li. Sebelum berhenti di udara. Dia kemudian melihat pemandangan yang luar biasa dan tak masuk akal. Di tengah cahaya yang menyilaukan itu, puncak gunung tak bernama itu tidak mengalami kerusakan, bayangan-bayangan hantu mulai muncul di atas hutan di gunung itu. Ini adalah bagian dari sungai yang panjang, air sungai itu bergelombang, naik dan turun, dipenuhi dengan keajaiban mistis dan alami yang sulit digambarkan, ada kedalaman tak berujung yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau diungkapkan. Pemandangan ini, mungkinkah itu sungai waktu? Mata Bai Ningbing tiba-tiba membesar, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah itu, dia melihat bayangan sungai waktu berangsur-angsur menghilang, menjadi semakin redup. Dua sosok berbentuk manusia tampak melompat keluar dari sungai, penampilan dan pakaian mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kedua orang ini sedang bertarung. Kedua belah pihak saling bertukar gerakan satu demi satu. Intensitas pertempuran itu mengejutkan Bai Ningbing sampai ke inti. Di antara mereka, satu orang sangat besar dengan otot-otot yang menonjol, dia seperti makhluk mistis yang mengamuk dengan momentum yang sangat ganas. Dia adalah Gu Immortal peringkat 8. Orang lainnya adalah peringkat 7. Namun, dia tampaknya menggunakan gerakan pembunuh untuk menyamarkan dirinya, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kabut yang membuat orang lain tidak dapat membedakan wajah atau perawakannya. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dengan jelas adalah teratai merah yang tergambar di dahinya, pertarungan antara keduanya mengguncang pemandangan. Dalam gambar, batu-batu besar hancur dan sungai bergemuruh. Bahkan jika perubahan dalam gambar hantu tidak memengaruhi kenyataan, itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Pertarungan itu secara bertahap memanas hingga klimaks, Gu Immortal peringkat 8 yang kekar memegang kendali. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar, aku memiliki kultivasi peringkat 8 dan juga memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, hanya mimpi peringkat 7 untuk menantangku. Gu Immortal misterius dengan tanda teratai merah di dahinya terkekeh dan berkata dengan suara datar, Raja Surgawi duel bela diri, kekalahanmu pasti. Lakukan gerakan ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, Gu Immortal peringkat 7 mengayunkan tangan kanannya dan sebuah panggung tinggi terbang keluar. Saat berikutnya, penghinaan di wajah Gu Immortal peringkat 8, Raja Surgawi duel bela diri, benar-benar hilang, digantikan oleh keterkejutan, ini adalah rumah Gu abadi. Rumah Gu abadi apa ini? Gu Immortal peringkat 7 dengan bangga tersenyum, biarkan aku mengajarimu, ini adalah ciptaan asliku, panggung duel caotik yang anggun. Tahap duel caotik anggun, Bai Ningbing mengerutkan kening, sejauh yang dia tahu, dunia Gu Immortal perbatasan selatan saat ini tidak memiliki rumah Gu Immortal seperti itu. Kekuatan tahap duel caotik anggun sangat misterius.
Tidak peduli jenis serangan apa yang dikirim Martial Duel Heavenly King, semuanya diserap dan disegel. Itu belum semuanya. Setelah serangan disegel, serangan itu masih bisa digunakan oleh Gu Immortal peringkat 7 untuk menyerang balik. Serangan Martial Duel Heavenly King sangat kuat, tetapi pada akhirnya, dia harus menanggung sebagian besar serangannya sendiri. Gambar-gambar itu terus berubah, dan situasi pertempuran terus memanas. Akhirnya, dengan bantuan tahap duel Chaotic Anggun, Gu Immortal peringkat 7 yang misterius itu menang melawan Martial Duel Heavenly King, mencapai prestasi luar biasa dengan mengalahkan peringkat 8. Namun, Gu Immortal peringkat 7 itu juga harus membayar harga yang mahal. Sebagai perlawanan terakhir, Martial Duel Heavenly King tidak ragu untuk berubah menjadi zombie abadi peringkat 8, hampir memiliki tubuh yang tidak dapat dibunuh. Gu Immortal peringkat 7 yang misterius itu tidak mampu mengakhiri hidupnya, dan hanya bisa melepaskan tahap duel Chaotic Anggun ini, menggunakannya untuk menekan Martial Duel Heavenly King jauh di dalam bumi. Untuk menang melawan Martial Duel Heavenly King, Gu Immortal peringkat 7 yang tidak diketahui itu harus menyerahkan rumah Gu Immortal. Setelah pertempuran berakhir, dia mendesah sambil menatap ke bawah, ke rumah Gu Immortalnya yang berada di bawah bumi, sebelum terbang menjauh. Tidak ada lagi gambar Gu Immortal, tetapi bayangan hantu itu terus berubah. Medan perang tempat para dewa Gu bertempur kembali tenang. Dengan cuaca yang baik, rumput dan pepohonan mulai tumbuh. Kemudian terjadi sambaran petir dan banjir. Meteor jatuh dan api berkobar. Dataran-dataran itu perlahan mulai meninggi, tumbuh perlahan. Awalnya, itu adalah gundukan tanah, lalu terus bertambah hingga menjadi gunung. Kadang-kadang ada pemandangan manusia bergerak di gunung, gerakannya sangat cepat, baik itu fenomena alam atau gerakan manusia dan binatang, semuanya ditampilkan seperti video yang dipercepat. Gunung ini juga mulai berubah dengan cepat, kadang-kadang terjadi tanah longsor dan kadang-kadang berubah bentuk. Akhirnya, dalam bayangan-bayangan, gunung ini perlahan-lahan berubah menjadi penampakan gunung tanpa nama. Ketika bayangan-bayangan itu benar-benar menghilang, dunia mendapatkan kembali penampakan aslinya. Mata Bai Ningbing bersinar aneh, dia mengerti bahwa Gu abadi yang diberikan Pak Tua Yanxi kepadanya adalah Gu abadi investigasi jalur waktu. Itu mengebor celah-celah waktu dan memindahkan pemandangan, masa lalu, di segmen tertentu sungai waktu menuju masa kini. Adegan pertarungan besar antara dua dewa abadi kini berada di gunung yang biasa dan tidak mencolok ini. Ini berarti ada rumah dewa abadi yang terkubur di sini. Bai Ningbing memusatkan pandangannya ke bawah gunung, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Dia tentu tahu nilai rumah dewa abadi. Hanya pasukan dengan dewa abadi yang dapat dianggap sebagai pasukan super. Namun, bahkan di antara pasukan super ini, hanya yang kuat yang dapat memiliki satu atau lebih rumah dewa abadi. Jika aku dapat menguasai panggung duel Chaotic Anggun ini, itu pasti akan sangat membantuku dan aku dapat lebih mudah menghadapi sekte bayangan dan pergi. Namun, ini buruk, aura dewa abadi telah bocor kemana-mana. Gangguan ketika aku mengaktifkan dewa abadi juga tidak kecil, itu pasti akan menarik dewa abadi lainnya. Waktu tidak menunggu siapapun, aku harus bergegas. Bai Ningbing baru saja berpikir untuk terbang turun, menembus jauh ke dalam bumi dan mengambil rumah dewa abadi, ketika dia ragu-ragu. Dia memikirkan Pak Tua Yanxi. Jika dia turun, apakah itu akan mengacaukan rencana Pak Tua Yanxi? Mungkin Pak Tua Yanxi sudah memperhitungkan reaksinya dan ingin dia masuk jauh ke dalam bumi, menjelajahi kedalaman bumi dan mengikuti tahap duel Chaotic Anggun. Jika seperti ini, dia pasti punya sesuatu di balik lengan bajunya. Belalang sembah itu mengintai jangkrik, tidak menyadari burung oriole di belakang. Jika aku bergerak membabi buta, semua usahaku akan sia-sia dan aku akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tatapan Bai Ningbing dalam, dia memutuskan untuk menyelidiki lingkungan sekitar terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bergerak. Namun, yang tidak diduganya adalah ketika dia baru saja mendekati gunung tanpa nama itu dari jarak tertentu, dia merasakan kelemahan yang hebat, aura Gu Immortalnya mulai melemah dengan cepat, dia bahkan tidak bisa mengerahkan pikirannya. Bai Ningbing mundur karena terkejut, dia teringat kata-kata Pak Tua Yanxi. Pergilah ke puncak gunung itu dan aktifkan Gu ini. Begitu berhasil, pergilah dengan cepat. Gunung ini akan menjadi zona terlarang bagi para abadi. Setiap Gu Immortal yang memasuki area ini akan bertemu dengan niat membunuh yang fatal. Bai Ningbing berpikir sambil mengerutkan kening, mungkinkah ini zona terlarang bagi para abadi?
Jika ini benar-benar menjadi zona terlarang, lalu bagaimana dia bisa merebut panggung duel caotik yang anggun? Pada saat ini, bayangan-bayangan di puncak gunung berubah lagi, berubah menjadi pemandangan sebelumnya. Bai Ningbing mengamati dengan sabar, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah ada petunjuk untuk mengambil rumah Gu abadi yang tersembunyi dalam transformasi bayangan-bayangan ini. Namun, setelah bayangan-bayangan selesai menunjukkan pemandangan, bayangan itu menghilang lagi, Bai Ningbing tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia kemudian menemukan, bayangan hantu itu akan muncul kembali sesekali. Setiap kali bayangan hantu itu diputar, akan muncul isi yang sama tanpa ada perbedaan. Dia juga menemukan, zona terlarang itu meluas. Awalnya, dia masih bisa mendekati dalam jarak 3 li dari gunung tak bernama itu. Namun, sekarang, dia berada 10 li dari puncak gunung, tetapi masih merasa lelah dan lemah. Dia memiliki firasat peringatan dalam hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyerbu masuk dengan paksa, dia pasti akan mati. Melihat harta karun besar itu bergerak semakin jauh darinya, Bai Ningbing tentu saja merasa gelisah. Dia telah tinggal di sini selama 3 hari, mencoba menyembunyikan bayangan hantu yang terus muncul. Ini, dia telah menghapus aura Gu abadi, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan bayangan-bayangan ini. Meskipun Patua Yanxi membantunya naik ke alam abadi, dia tidak memberinya Gu abadi apapun. Fenomena di depannya ini diciptakan oleh Gu abadi investigasi jalur waktu. Bai Ningbing tentu saja tidak dapat menutupinya menggunakan Gu Fana. Tentu saja, jika dia menggunakan jurus pembunuh Fana yang unggul, ada kemungkinan untuk menutupi bayangan-bayangan itu untuk sementara. Namun, fondasinya dangkal, dan dia tidak memiliki metode seperti itu. Jika Fang Yuan ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Di saat yang mengkhawatirkan itu, Bai Ningbing teringat akan sosok Fang Yuan. Meskipun dia tidak lagi peduli dengan Fang Yuan, dia tidak dapat menyangkal bahwa kekejaman dan kelicikan Fang Yuan telah meninggalkan kesan yang mendalam dan secara tidak sadar memengaruhinya. Dia berpikir dan berpikir, sebelum dia berhenti karena ketakutan. Tiba-tiba dia menyadari, Gu abadi ini diberikan oleh Patua Yanxi. Ini pasti rencana Sekte Bayangan. Apa yang Sekte Bayangan coba lakukan? Mereka tidak mencoba merebut panggung duel caotik anggun secara diam-diam dan diam-diam meraup untung. Sebaliknya mereka mengumumkan ini seolah-olah mereka ingin seluruh dunia tahu. Melibatkan pertempuran kuno dan panggung duel caotik anggun rumah Gu abadi, mungkin seluruh perbatasan selatan akan gempar. Baik itu Gu abadi jalur lurus atau jalur iblis atau abadi tunggal, mereka semua akan menjadi gila karenanya. Tidak ada dari mereka yang akan mengalah untuk rumah Gu abadi. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan besar dan memicu pertumpahan darah. Apakah tujuan Sekte Bayangan untuk membawa malapetaka ke perbatasan selatan? Tapi apa manfaatnya bagi mereka? Bai Ningbing menepuk dahinya dengan keras. Saat ekspresi cemasnya menghilang, kejelasan kembali ke tatapannya. Apa yang kulakukan beberapa hari terakhir ini? Aku benar-benar membiarkan diriku dibutakan oleh keserakahan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kuperoleh. Gunung tanpa nama ini akan segera menjadi pusat badai di perbatasan selatan, memikat hampir semua dewa Gu dari perbatasan selatan. Aku hanyalah dewa Gu peringkat 6 dengan metode terbatas. Aku tidak bisa tinggal lama di sini, lebih baik aku pergi lebih awal. Baiklah, aku harus kembali dan mencoba menyelidiki Patua Yanxi tentang apa yang ingin dia lakukan. Apakah dia ingin menggunakan ini untuk memikat Fang Yuan? Bai Ningbing bergegas kembali, tetapi Patua Yanxi tidak lagi berada di paviliun batu. Dia bergegas ke tanah terberkati Sekte Bayangan, tetapi dia tidak dapat memanggil pintu masuk tanah terberkati untuk muncul. Dia juga tidak dapat menghubungi mereka menggunakan jalur informasi Gu Fana, hampir seperti seluruh Sekte Bayangan, termasuk Patua Yanxi, telah benar-benar menghilang dalam sekejap. Gelombang keraguan dalam benak Bai Ningbing meningkat, ada sensasi dibuang. Dia samar-samar merasa bahwa rangkaian kejadian terakhir bukanlah pertanda yang meyakinkan. Benua Tengah, Sungai Surgawi yang jatuh. Saat ini, dasar sungai dari sumber Sungai Surgawi yang jatuh dipenuhi dengan cahaya. Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya dari benua tengah memusatkan pandangan mereka ke satu-satunya sumber cahaya di dasar sungai, hati mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Seorang zombie abadi dengan mata tertutup mengambang dalam cahaya ini. Penampilannya sama seperti sebelumnya ketika dia masih hidup, tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Alis tajam, hidung mancung, rambut hijau giok, punggung tegak,
Itu adalah Boking. Siapa yang mengira Boking akan berubah menjadi zombie abadi? Saat itu, peri rumah afinitas roh saat itu, Mo Yao, juga menghadapi kesengsaraan bersamanya. Tetapi hanya ada Boking di sini, tampaknya Mo Yao telah benar-benar mati. Menurut catatan sekte, kesengsaraan surgawi itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan sehingga mengguncang seluruh benua tengah. Sungguh tidak terbayangkan bahwa Boking dapat menyelamatkan hidupnya, seberapa kuat dia sebenarnya. Para dewa berdiskusi satu sama lain. Mayat itu telah disimpan begitu lama, siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang dikandungnya. Selama kita dapat memperolehnya, kita dapat menguraikan misteri mendalam dari kultivasi Boking saat itu. Bahkan jika tidak ada warisan sejati jalur pedang, hanya penelitian ini saja akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Mungkin itu bahkan dapat menambah warisan sejati di sekte. Sebagian besar pemikiran ini berasal dari para dewa Gu dari 10 sekte kuno yang hebat. Mereka melihat prospek jangka panjang, mempertimbangkan situasi sekte mereka. Sementara para dewa tunggal dan pembudidaya iblis seperti Jian Yisheng memperhatikan Gu abadi yang dibawa oleh zombie abadi Boking. Masih ada aura dari begitu banyak Gu abadi di tubuhnya. Sungguh tak terbayangkan mereka masih ada sampai sekarang. Ini semua adalah Gu abadi jalur pedang dari Yang Mulia Abadi Semu. Aku akan puas bahkan hanya dengan satu. Jalan lurus benua tengah sangat makmur, dan para kultivator iblis ditekan dengan keras, sampai-sampai situasi mereka adalah yang paling menyedihkan di antara para kultivator iblis di seluruh 5 wilayah. Para kultivator iblis dan kultivator tunggal ini tidak berani memiliki ide untuk mengambil tubuh zombie abadi Boking, dan hanya ingin mendapat untung dan melarikan diri dengan cepat. Faktanya, sebelum ini, dalam proses memasuki sungai surgawi yang jatuh, hampir semua makhluk abadi telah memperoleh beberapa keuntungan. Sisa-sisa binatang buas dan tanaman yang ditebang oleh cahaya pedang tidak sedikit. Selama seseorang mencarinya dengan saksama, mereka dapat menemukannya. Namun, aset Boking benar-benar terlalu menarik. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Karena mereka secara pribadi menyaksikannya, siapa yang ingin pergi sekarang? Saat ini, setidaknya ada 30 dewa abadi di dasar sumber sungai surgawi yang jatuh. Para dewa itu saling menatap dengan penuh semangat, mereka menatap gumpalan cahaya yang menyelimuti zombie abadi. Boking, mereka melihat sekeliling secara diam-diam, mereka sangat waspada terhadap pesaing mereka. Di antara para pesaing ini, yang terkuat adalah dewa abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Jin Laiyang, Hong Chiming, Qi Yuntian dan yang lainnya. Dan di antara orang-orang dari 10 sekte kuno besar, yang paling mengancam adalah peri Baiking. Melihat kebuntuan ini, Qi Yuntian berkata perlahan, "Peri Baiking, situasi ini sangat jelas. Boking memiliki sisa-sisa zombie abadi, tetapi jiwanya hancur oleh kesengsaraan. Namun, ada beberapa keinginan dan emosi yang tersisa di benaknya, dia dapat membela diri. Jadi, setiap kali kita mendekat, dia akan menggunakan Gu abadi dan menembakkan cahaya pedang yang sangat tajam, menyerang kemana-mana. Untuk melemahkan permusuhannya, kita membutuhkan sesuatu yang mengandung aura Boking, atau cacing Gu yang telah disempurnakannya di masa lalu. Kita juga dapat menggunakan keinginan dan emosi yang ditinggalkan oleh Boking. Selama kita mengeluarkannya, kita dapat mendekati Boking dan menang." Peri Baiking tersenyum pahit, "Untuk apa aku memiliki benda-benda ini? Jika aku memilikinya, aku pasti sudah mengambil tindakan sejak lama, kan?" Dia memang tidak memilikinya, karena dia tidak menyangka akan menemukan tubuh zombie abadi milik Boking. Qi Yuntian tersenyum tipis, "Peri Baiking, mengapa kau berbohong kepada kami? Kau adalah orang pertama di sini, mengapa kau datang ke sini sendirian secara diam-diam? Apakah semua ini hanya kebetulan?" Senyum Peri Baiking menjadi lebih pahit, "Kau bilang aku datang ke sini secara diam-diam, itu salah. Aku telah menggunakan jalan melalui dermaga naga segudang dan sekte abadi tempur, aku datang ke sini secara terang-terangan, apa maksudmu dengan diam-diam?" Dia datang untuk menyelidiki Falling Heavenly River karena kata-kata terakhir Feng Jiuge. Namun, dia tidak dapat mengungkap kebenaran ini. Spirit Affinity House perlu menunda informasi mengenai kematian Feng Jiuge sebanyak mungkin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Jin Lai yang mengerutkan kening lebih dalam sekarang, suaranya menjadi lebih melengking, "Mengapa Peri Baiking menyembunyikannya dari kita? Situasi saat ini hanya akan menarik lebih banyak dewa abadi." Seiring berjalannya waktu,
kecelakaan mungkin terjadi. Kita dari 10 sekte kuno besar harus bekerja sama untuk bersama-sama mengendalikan situasi di benua tengah. Jika tidak, jika para kultivator tunggal itu mendapatkan Dewa Abadi jalur pedang milik Dewa Pedang Boking, benua tengah akan mengalami pergolakan besar. Apakah sekte Anda akan mengabaikan kesejahteraan benua tengah hanya untuk keserakahan Anda sendiri? Sikap Qi Yuntian hangat, ia terus mendesak, kita dari 10 sekte kuno besar berasal dari asal yang sama. Kita harus bekerja sama dan mendapatkan zombie abadi Boking. Aku dapat mewakili Wind Cloud Manor dan menandatangani perjanjian aliansi dengan sekte Anda. Kami akan memastikan Anda mendapatkan keuntungan dalam masalah ini. Peri Baiking terdiam. Ia mencibir dalam hati, Jin Lai Yang dan Qi Yuntian bekerja sama untuk memaksa dan membujuknya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu itu? Ia diam-diam merasa cemas. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Spirit Affinity House tidak mengirim Gu Immortals untuk membantunya. Meskipun ia berada di peringkat 7, menghadapi para abadi ini, ia tidak dapat berbuat banyak. Tidak peduli apapun situasi zombie abadi Boking, sangat penting untuk mengambil kembali tubuh dan Gu Immortal jalur pedangnya untuk Spirit Affinity House. 9 sekte lainnya mengetahui hal ini. Saat ini, menurut pendapat mereka, Feng Jiuge hilang, ia kemungkinan besar telah meninggal. Spirit Affinity House sekarang melemah, mereka tidak dapat membiarkan mereka mendapatkan zombie abadi Boking ini. Jika mereka memelihara Boking lain yang sekuat Feng Jiuge, apa yang akan dilakukan 9 sekte? Situasi di Falling Heavenly River sangat berbahaya. Cahaya pedang zombie abadi Boking sangat tajam, melesat menembus seluruh benua tengah. Sejumlah besar kultivator iblis dan penyendiri datang karenanya. Mereka menginginkan konflik, mereka ingin memperoleh keuntungan besar darinya. Adapun para abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah, mereka ingin menstabilkan situasi dan tidak memberi kesempatan kepada orang luar ini. Namun pada saat yang sama, para abadi dari 10 sekte kuno besar tidak bersatu. Dengan demikian, 9 sekte melawan rumah afinitas roh bersama-sama. Peri Baiking dianggap memiliki metode penting, dia tidak dapat menjelaskan ketidakbersalahannya sekarang. Tepat saat para abadi berada dalam kebuntuan, aura peringkat 8 yang luas melonjak. Semua abadi mundur, kami dari pengadilan surgawi mengambil alih. Semua orang tersentak, mereka melihat sumber suara dan melihat seorang abadi wanita turun. Itu adalah jalur air peringkat 8 Gu Immortal Bai Chang Sui. Situasinya berubah seketika, benua tengah, pengadilan surgawi. Cahaya bersinar di menara pengawas surga, menara itu telah dibangun kembali, berdiri di depan 3 orang abadi. Penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian, dan Lian Jiuseng merasakan beban di hati mereka berkurang, mereka menghela napas lega. Sejak menara pengawas surga ditebas oleh cahaya pedang, mereka tidak pernah beristirahat. Untuk mencegah tanda dao jalur pedang merusaknya lebih jauh dan menghancurkan lebih banyak cacing Gu, mereka bekerja siang dan malam untuk memperbaikinya tanpa istirahat, mereka akhirnya berhasil. Untungnya, ketiga makhluk abadi itu dengan cepat mengganti cacing Gu yang hancur menggunakan sejumlah besar bahan abadi di penyimpanan pengadilan surgawi, menghemat waktu. Ada sesuatu yang penting untuk dicatat, menara pengawas surga adalah rumah Gu abadi peringkat 9, ia memiliki pertahanan yang luar biasa. Meskipun terbelah dua oleh cahaya pedang, yang benar-benar hilang hanyalah cacing Gu di dekat kerusakan yang disebabkan oleh pedang, pada kenyataannya, menara pengawas surga tidak rusak parah. Setelah melihatnya sebentar, penguasa menara pengawas surga menarik napas dalam-dalam dan menopang dirinya sendiri dengan tongkat jalannya sambil memegang Gu takdir, berjalan menuju menara. Lian Jiuseng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, penguasa menara, apakah Anda tidak akan beristirahat? Mengapa Anda terburu-buru untuk mengaktifkan menara pengawas surga? Terima kasih atas perhatian Anda, tidak apa-apa. Penguasa menara pengawas surga tersenyum, menolak saran itu. Entah mengapa, sejak cahaya pedang menyerang menara pengawas surga, dia merasakan firasat buruk. Seiring berjalannya waktu, firasat buruk ini semakin kuat. Bahkan setelah melihat menara pengawas surga yang telah diperbaiki, dia tidak merasakan firasat buruk ini hilang. Pergi, dia memerintahkan, di tangannya, Gu takdir berubah menjadi cahaya mistis, memasuki puncak menara, menuju inti formasi. Penguasa menara pengawas surga menggerakkan tubuhnya yang sudah tua saat dia perlahan menaiki tangga. Setiap langkah yang diambilnya menghabiskan esensi abadi peringkat 8. Dinding menara bersinar terang, tampak berantakan dan tidak memberikan petunjuk atau saran apapun.
Namun, penguasa menara pengawas surga tidak mempermasalahkannya. Gu abadi takdir hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatannya, setengah dari gambar yang ditampilkan kabur atau gelap. Setelah berjalan selama 60 langkah, gambar di dinding menjadi jelas. Di puncak perbatasan selatan yang tak bernama, pemandangan itu tergambar dengan jelas di depan penguasa menara pengawas surga. Dalam gambar, pertarungan marsial duel Heavenly King dan Gu Immortal peringkat 7 yang misterius memasuki penglihatan Heaven Overseeing Tower Lord. Orang tua ini mengerutkan kening tanpa sadar. Zombie abadi true martial kekuatan hebat peringkat 8. Tahap duel chaotic anggun dari Immortal Gu House, dan ini. Di dahi Gu Immortal peringkat 7 yang misterius, tanda teratai merah sangat merah terang dan mencolok. Seorang pewaris warisan sejati teratai merah. Mata Heaven Overseeing Tower Lord bersinar dengan tajam. Rasa sakit yang dibawa oleh Red Lotus Demon Venerable ke pengadilan surgawi dan kerusakan yang ditimbulkannya pada takdir Gu abadi, telah menyiksa generasi demi generasi Gu abadi pengadilan surgawi selama lebih dari 1 juta tahun. Penguasa menara pengawas surga berhenti di langkah ini, berpikir dalam-dalam. Warisan sejati Red Lotus, itu harus dihancurkan. Tidak ada jejak yang boleh tertinggal. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan hebat tidak terlalu menjadi perhatian, tetapi tahap duel chaotic anggun itu seharusnya menjadi milik pengadilan surgawi. Bahkan jika perbatasan selatan memiliki tembok regional, pengadilan surgawi harus mencobanya sekarang. Hanya rumah Gu abadi mistis itu, tahap duel chaotic anggun, yang sepadan dengan campur tangan Gu abadi pengadilan surgawi. Meskipun Gu abadi peringkat 8 menghadapi banyak kesulitan dalam melewati tembok regional 5 wilayah, dan harus membayar harga yang sangat mahal. Tanpa menyembunyikan pemandangan seperti itu, dunia Gu abadi perbatasan selatan pasti akan terguncang, banyak sekali makhluk abadi akan maju untuk memperjuangkannya. Jika pengadilan surgawi ingin melintasi wilayah dan bersaing, kita harus memilih orang yang tepat, dan jumlahnya harus tepat. Penguasa menara pengawas surga berpikir lebih dalam dan segera menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang menyusahkan ini. Dia terus melangkah, 60 langkah, 70 langkah, 80 langkah. Ketika dia sampai di langkah ke-83, gambar itu berubah lagi. Kali ini, itu adalah pemandangan benua tengah. Di sungai surgawi yang jatuh, mata zombie abadi Boking terpejam saat Dewa Gu pengadilan surgawi Bai Chang Sui memimpin para dewa dan mengendalikan situasi sendirian. Dalam gambar itu, Bai Chang Sui tersenyum dan berbicara kepada peri Bai King. Namun setelah peri Bai King membalasnya, ekspresi Bai Chang Sui berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Segera, dia menyembunyikan ekspresinya dan menjadi tenang lagi. Dia menggerakkan jari-jarinya, menyiapkan formasi Gu, berencana untuk menyegel tempat ini. Namun pada saat ini, cahaya bintang melesat, menembus formasi Gu yang tidak lengkap dan melesat menuju zombie abadi Boking. Saat cahaya bintang bersinar terang, zombie abadi Boking membuka matanya. Dalam sekejap, kilatan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, mengubah dunia menjadi putih. Bahkan penguasa menara pengawas surga menutup matanya sebagai tanggapan. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah pemandangan berdarah. Ada potongan-potongan mayat Dewa Gu di mana-mana, kepala Dewa Gu pengadilan surgawi, Bai Chang Sui, berguling-guling dengan aliran darah. Matanya terbuka lebar, dia telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa menara pengawas surga, yang melihat ini, merasa sedih. 3 sosok langsung mendarat. Seven Star Child berada di depan, diikuti oleh Song Zixing dan Yu Muchun. Azure, akhirnya kau bangun juga. Seven Star Child tertawa terbahak-bahak, tubuhnya memancarkan aura peringkat 8 yang kuat. Ia melangkah maju, mendekati zombie abadi Boking. Mata Boking bersinar dengan kejam, cahaya pedang melesat keluar. Seven Star Child terkejut, ia tidak menyangka Boking akan menyerangnya. Cahaya pedang itu sangat tajam, ia teriris menjadi 2, bahkan tubuh zombie abadinya tidak berguna melawannya. Kematian Seven Star Child yang menyedihkan mengejutkan Song Zixing dan Yu Muchun. Apa yang terjadi? Utusan Azure membunuh wakil utusan Blue. Tidak, ia bukan utusan Azure, pikirannya dipenuhi dengan kehendak surga, dan ada sisa jiwa orang lain yang hidup di dalam tubuhnya. Seketika, Song Zixing dan Yu Muchun terkejut dan geram. Zombie abadi Boking tidak berekspresi, ia berbalik untuk melihat mereka. Song Zixing dan Yu Muchun merasakan hawa dingin yang kuat,
mereka tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tidak melihat niat membunuh dari mata zombie abadi Boking. Mereka hanya melihat sifat jalan surga yang tidak berperasaan dan tidak memihak. Mereka adalah orang-orang yang lolos dari takdir, mereka adalah target pemusnahan jalan surga. Aura kematian yang kuat menyelimuti mereka, melawan yang mulia abadi semu yang terkenal. Song Zixing dan Yu Mu Chun tidak dapat melarikan diri atau menghindar, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka.